Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Meta, ketemu lagi dengan Meta di sini. Hari ini Meta mau memberikan ke kalian pembaharuan penting ya, ini bagi para YouTube kreator ya. Di sini saya dapat email dari YouTube kreator. Bisa kita lihat ya untuk emailnya tentang apa. Mari kita buka dulu. Ini Meta dapat email ya dari YouTube Creator. Infonya seperti ini, diperlukan tindakan segera. Nah, berarti ini kan emailnya penting banget buat para YouTube Creator. Katanya kirimkan informasi pajak Anda paling lambat 31 Mei 2021. Isinya apa? Anda belum melengkapi formulir pajak di AdSense agar tidak dikenai potongan pajak hingga 24% dari total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Harap kirimkan informasi pajak Anda di AdSense selambat-lambatnya 31 Mei 2021. Masih ada 1 bulan ya. Jadi perlu kita perbaharui ya. Terus juga apa yang harus kita lakukan? Nah, yang kita lakukan adalah kita harus menggunakan akun AdSense yang terhubung ke channel kita untuk mengirimkan informasi pajak paling lambat tanggal 31 Mei 2021. Ini akan menentukan tarif pajak yang berlaku untuk penghasilan Anda dari Amerika Serikat. Jika tidak, tarif default hingga 24% akan berlaku untuk total penghasilan Anda dari seluruh dunia. Alat pajak online di AdSense dapat diselesaikan dalam 6 langkah dan akan terdapat serangkaian pertanyaan untuk membantu Anda mengisi formulir pajak. YouTube Creator juga membuat tutorial video untuk memandu kita dalam menyelesaikan langkah-langkah ini. Nah, tapi Meta juga bisa akan memberikan ke kalian langkah-langkah dalam mengisi informasi pajak Amerika Serikat ya. Langsung saja kita mulai. Dalam perubahan ini sangat penting sekali untuk semua para kreator di luar Amerika Serikat yang sudah melakukan monetisasi. Nah, nanti bakal Meta jelaskan langkah-langkahnya yang diperlukan untuk mencantumkan formulir pajak Amerika Serikat di Google AdSense. Ini catatan ya buat kita dari YouTube. Informasinya seperti ini. Perubahan ini tidak mempengaruhi kreator yang berada di Amerika Serikat karena mereka seharusnya sudah mencantumkan informasi pajak Amerika Serikat di AdSense ketika pertama kali bergabung dengan program partner YouTube. Langsung saja, pertama-tama apa yang terjadi jika Anda adalah kreator di luar Amerika Serikat. Mulai tahun ini kemungkinan Anda akan menerima pemotongan pajak pemasukan dari Amerika Serikat ya. Jadi baru di tahun 2021 ini. Karena berdasarkan pasal 3 US Internal Revenue Code, Google wajib mengumpulkan informasi pajak dari semua kreator di luar negara Amerika Serikat yang melakukan monetisasi. Dan Google juga diwajibkan memotong pajak jika kreator memperoleh penghasilan dari penonton di Amerika Serikat. Penghasilan dari Amerika Serikat ini dapat berasal dari iklan, YouTube Premium, Super Chat, Super Sticker, dan langganan channel. Jadi apa artinya bagi Anda? Kalian akan diminta untuk mencantumkan informasi pajak di Google AdSense. Nah, kita coba dulu ya. Langsung saja kita mulai buka Google AdSense-nya. Sebentar ya. Di sini sudah terbuka untuk Google AdSense saya. Terus kita buka, ada tanda 3 pojok atas sebelah kiri. Kita klik. Dan situ akan tertulis pembayaran. Kita klik pembayaran. Kita tunggu dulu, masih loading ya, Bre. Ini ada tertera lagi, tindakan diperlukan bagi semua kreator dan partner YouTube. Kirimkan informasi pajak Anda untuk memastikan bahwa pajak yang berlaku pada pembayaran Anda telah akurat. Oke. Nah, penghasilan saya baru segini ya. Langsung menuju kelola setelan.
Nah, di sini sudah ada profil pembayaran kita. Nanti kita langsung saja masuk ke informasi pajak Amerika Serikat ya. Sebentar. Langsung saja kita klik informasi pajak Amerika Serikat. Lalu klik kelola info pajak. Ini ada lagi informasi dari pajaknya. Untuk menerima pembayaran dari Google, pastikan Anda memberikan informasi pajak. Proses ini memerlukan beberapa menit. Oke, nanti kita akan mengisi data ya. Tambahkan info pajak. Kita masukkan kata sandi kita. Langsung kita klik login dan akan muncul seperti apa. Ini ada pertanyaan ya. Di sini ada informasi dari pajak Amerikanya. Untuk menemukan formulir pajak yang benar, harap jawab beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Dari IRS atau Otoritas Pajak Amerika Serikat mewajibkan info pajak dilaporkan dalam huruf A sampai Z atau angka. Ini ada pertanyaan, apa jenis akun saya? Kita klik saja perorangan. Lanjut, apakah Anda warga negara atau penduduk Amerika Serikat? Pilih tidak karena saya warga negara Indonesia. Langsung next. Nah, di sini ada pilih jenis formulir pajak W8 berdasarkan jawaban yang telah dipilih sebelumnya. Jadi kita akan pilih W8 BEN ya, karena formulir ini paling sering digunakan oleh individu non Amerika Serikat dan juga akan digunakan untuk mengklaim manfaat perjanjian pajak. Karena saya berwarga negara Indonesia, kita pilih non Amerika Serikat. Checklist dan mulai formulir W8 BEN. Lanjut. Nah, di sini kita akan disuruh mengisi sebentar, kosongin aja nama negaranya kita negara Indonesia. Sebentar. Udah, karena kita nggak berbisnis ya. Terus ada nomor identifikasi wajib pajak. Nah, ini nomor identifikasi wajib pajak ini adalah nomor pemrosesan pajak yang diwajibkan untuk beberapa formulir pajak. Jadi yang kita isi adalah PIN asing ya. Jadi nomor pajak kita sebentar. Buat opsional kecuali Anda mengklaim perjanjian. Kita isi yang PIN asing ya, ditunggu. Kita cek lagi untuk nomor pajaknya, takutnya salah ya. Yang ITIN atau SSN Amerika Serikat itu dikosongin. Lanjut ke berikutnya. Untuk berikutnya ini kita harus menggunakan nama asli kita ya. Ini sudah tertera nama identitas pajak saya dan alamat tinggal ya. Nah, jadi ada pengisian nama alamat nih, baris alamat pertama dan baris alamat kedua. Ini saya ingatkan lagi, kebanyakan orang salah persepsi ya. Baris alamat pertama digunakan untuk nama alamat rumah, terus baris alamat kedua digunakan untuk alamat kantor. Ternyata bukan seperti itu. Jadi baris alamat pertama dan alamat kedua itu tetap terus kita tulis alamat kita. Kalau misalkan alamat pertama nggak muat atau nggak cukup ya, jadi kita sambung ke baris alamat kedua, kita isi saja alamat tinggal permanen, kita conteng saja. Lanjut, negara Indonesia, baris alamatnya kita tulis sesuai dengan KTP ya. Kalau saya mengisi sesuai dengan KTP saya. Lanjut ke kota Banjarmasin. Provinsinya kalian di mana? Kalau saya di Kalimantan Selatan, kode pos juga diisi. Nah, nanti ini bakal kalian conteng alamat surat sama dengan alamat tempat tinggal tetap. Oke, kita conteng saja karena emang benar ya. Lanjut berikutnya. Nah, di sini ada tertera perjanjian pajak. Apakah Anda mengklaim tarif pemotongan atau pemungutan pajak yang lebih rendah berdasarkan perjanjian pajak? Kita isi saja di sini tidak ya, karena kalau kita pilih ya, karena kita bukan penduduk warga Amerika Serikat ya. Jadi kita pilih tidak. Selanjutnya, nah di sini ada formulir pajak Anda, bisa kita lihat ya. Kita buka dulu untuk formulirnya apakah benar, takutnya ada penulisan
nama alamat yang salah ya. Kita buka dulu, bisa kita perbesar. Untuk identitas nama kita benar ya. Terus kembali lagi, ini adalah data kita. Kita pilih centang. Saya menyatakan bahwa saya telah meninjau dokumen pajak yang dibuat sejauh pengetahuan saya dan saya yakin bahwa dokumen tersebut sudah benar dan lengkap ya, bisa dilihat kembali. Lanjut berikutnya. Nah, di sini kita bakal tanda tangan kita ya secara elektronik. Jadi kita tulis aja nama lengkap kita sesuai di KTP ya. Apakah Anda orang yang tercantum di bagian tanda tangan? Pastinya iya. Kita klik ya, saya adalah orang yang tercantum di bagian tanda tangan dan saya mengisi formulir ini atas nama saya sendiri. Kalau misalkan kalian bukan yang menandatangani atau diwakilkan, misal nih kalian agent, pengacara, penerima kuasa, pelaksana, wali, orang tua, dan pemberi kuasa, dicentang klik tidak. Kalau saya dengan kita sendiri. Oke, berikutnya. Aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat dan affidavit. Nah, di sini adalah aktivitas dan layanan yang dijalankan di Amerika Serikat. Pernahkah individu atau entitas yang disebutkan di bagian identitas pajak melakukan aktivitas dan layanan apapun untuk Google di Amerika Serikat? Kalau saya pilih tidak ya, karena saya melakukannya di Indonesia. Di sini ada pernyataan tertulis perubahan status. Apakah Anda memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran, atau profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran? Di sini ada dua pilihan. Saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Atau saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran. Nah, di sini ada dua pilihan. Karena saya belum pernah dibayar oleh Google AdSense, jadi saya pilih saya memberi info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran. Tapi kalau kalian yang sudah menerima uang dari Google AdSense atau dari YouTube, jadi kalian pilih saya memberi info pajak untuk profil pembayaran yang sudah ada yang sebelumnya menerima pembayaran itu. Lanjut saja kirim. Di sini sudah tertera formulir W8B, statusnya disetujui. Jadi kita sudah mengirimkan data informasi pajak kita di tanggal 29 April 2021 dengan nama kita sendiri. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu untuk informasinya. Kalian bisa mengulang lagi untuk video sebelumnya kalau kalian kurang mengerti ya. Jangan lupa kalian untuk subscribe, like, komen, serta di-share ya bre, biar kalian gak ketinggalan dengan video meta selanjutnya. See you, bye-bye.